Selamat pagi, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan di Petra Balikpapan pada hari ini untuk 22 Agustus 2021. Kita berjumpa kembali dalam Sunday Service kita. Oleh anugerah Tuhan kita masih boleh ada sebagaimana ada hingga pada hari ini. Tuhan begitu baik, tidak pernah meninggalkan kita dalam segala sesuatu, apapun keadaan musim hidup kita. Tuhan senantiasa menolong, memelihara, menjaga, menyertai kita. Dan sebelum kita lanjut dalam Sunday Service kita, sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah pada ibadah hari ini 22 Agustus 2021 kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, dan terlebih yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, kami ucapkan selamat bergabung. Dan yang baru pertama kali bersama dengan kami hari ini, kami ucapkan selamat bergabung, welcome home, untuk kita boleh bersama-sama berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan jika Bapak ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Demikian pun jika Bapak Ibu di kota Balikpapan dan sekitarnya membutuhkan pelayanan gereja, pelayanan pastoral, membutuhkan dukungan doa, apa itu karena sakit penyakit, masalah penghidupan, masalah pekerjaan, masalah pergumulan hidup, ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, agar menfollow, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami. YouTube channel kami yaitu Petra Balikpapan, di mana saat ini online service ditayangkan, dan sekaligus mengaktifkan lonceng, men-share konten-konten yang ada, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk kami menyampaikan metode bank transfer terhadap Bapak Ibu. Dan saat ini kami juga lagi mengurus untuk pembuatan kris untuk memudahkan jemaat Tuhan dalam melakukan taburan terhadap pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan. Dan persembahan umum akan kami laporkan setiap bulannya di awal bulan melalui grup WA Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Mari untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, fokus dari awal sampai akhir ibadah ini, untuk kita mempersembahkan yang terbaik dalam diri kita, yaitu mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup, untuk kita menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita merasakan kuasa Tuhan, dan ada penyataan-penyataan firman Allah yang akan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan.
Kita akan masuk dalam praise and worship terlebih dahulu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata kuasanya memberkati, menyertai setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan saat ini dimanapun berada, di rumah masing-masing, kita boleh mengalami Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lanjut dalam pujian kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Ya dalam Masih, ya dalam, ya dalam Masih, ya dalam. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami semuanya, baik kami sekeluarga, seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah kami terus mengalami kasih karunia-Mu, perkenanan-Mu dalam setiap hidup kami. Hidup kami masa depan, rumah tangga, usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam kuasa tangan. Engkau yang memegang kami, Engkau yang mengendalikan setiap hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saatnya untuk kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Firman-Mu bukan hanya sekedar pendengaran yang kami dengar, berita-berita yang kami dengar, tapi sungguh-sungguh firman-Mu adalah pewahyuan di mana Engkau menyatakan isi hati-Mu. Ada kuasa dalam firman-Mu untuk mengubahkan hidup kami serupa dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada hingga pada hari ini.
semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita lihat keadaan dunia ini, keadaan terakhir, begitu banyak goncangan yang terjadi, banyak peperangan, kekacauan, ya, seperti kekacauan di Afghanistan, di Kabul, dan ada gempa bumi di Haiti. Nah, yang menewaskan ribuan orang. Tetapi kalau kita ada sebagaimana ada, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, untuk kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia atas segala apa yang Dia perbuat dalam setiap kehidupan kita. Ya, demikian pun kita di Indonesia, di mana kondisi COVID-19 sudah mulai mereda, tetapi masih pemberlakuan PPKM level 4 masih ada di beberapa tempat. Untuk kita tetap waspada, sehingga pesan pastoral kepada seluruh jemaat Tuhan, terutama yang ada di kota Balikpapan, untuk kita taat protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan melakukan vaksin. Ya, oleh anugerah Tuhan, pastor sendiri sudah melakukan 2 dosis vaksin. Semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Untuk kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, seperti biasa, seluruh jemaat Tuhan untuk mempersiapkan catatan, untuk bisa fokus mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan, sehingga akan memudahkan kita di kemudian hari mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, sebagai jemaat Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan sampaikan bagi kita. Dan firman Tuhan pada Sunday service kali ini yaitu hidup oleh iman. Ya. Ini sangat penting jemaat Tuhan untuk kita hidup dalam iman. Ya. Sangat penting sebagai orang percaya. Karena dikatakan bahwa kalau kita orang percaya, jemaat Tuhan atau orang Kristen, tetapi tidak hidup oleh iman, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita baca di Ibrani 11 ayat 6, ya, dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Allah itu roh, tidak tampak, tidak kasat mata. Secara logika tidak mungkin kita percaya kalau tidak dengan iman. Tidak kelihatan Allah itu, tetapi sungguh-sungguh ada, bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi aspek hidup kita masa depan, pelayanan, usaha, pekerjaan, ya. Bagi yang muda bisa mempengaruhi jodoh karena kuasa Allah yang bekerja. Ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sehingga sangat penting iman ini kita hidupi jemaat Tuhan, apalagi di masa-masa yang sukar ini, masa-masa banyak kesulitan, kekurangan, banyak kemiskinan yang kita hadapi. Ya. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, kita bisa gugur. Kita bisa gugur dari iman. Ya.
Karena ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Tetapi kalau kita hidup oleh iman, kita sanggup hidup karena Allah sungguh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, iman itu, pengertian iman itu di Ibrani 11 ayat 1, ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu kita percayai sekalipun kita belum lihat, belum nampak. Ya. Segala sesuatu yang sudah kelihatan, yang kita harapkan itu bukan iman, saudara-saudara, jemaat Tuhan, saudaraku. Apa yang sudah nampak, sudah kelihatan, sudah nyata, sudah kasat mata, yang kita harapkan itu bukan iman. Ya. Sebagai contoh, kita di Petra Balikpapan beriman untuk bisa memiliki properti, ya, proyek-proyek rohani yang Tuhan percayakan seperti Hope Sepinggan maupun The Hall, ya, The Hall, di mana ada suatu function room yang bisa kita gunakan untuk beribadah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu yang kita harapkan. Ya, kita percaya oleh iman terjadi. Sekalipun kita belum melihat, belum tampak, duitnya belum ada. Jemaat Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk kita beriman. Ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi supaya kita beriman, kita harus sering mendengarkan firman, menghidupi firman Kristus, ya. Firman Kristus itu yang bagaimana? Ya tentu Injil Kristus. Bukan yang lain, bukan hukum Taurat. Ya. Kita lihat di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mustahil jemaat Tuhan. Mustahil hidupmu akan bertumbuh dalam iman kalau engkau tidak bersekutu dengan firman. Tidak mendisiplinkan diri hidup dalam firman. Olehnya itu, pastor mengingatkan, ya, terutama jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, untuk disiplin dalam pengajaran firman. Membaca firman, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu secara teratur. Kalau tidak mengerti, baca saja. Suatu saat Tuhan akan memberi pengertian. Ya. Itu dasarnya untuk iman bertumbuh. Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman bertumbuh kalau yang kita dengarkan adalah gosip, rumor, berita-berita hoax, ya. Kita malah lebih sering bersekutu dengan sosial media. Ya. Apa salah? Tidak. Tetapi tidak akan membuat pertumbuhan rohanimu ketika engkau lebih dominan berkecimpung di sana. Sehingga jemaat Tuhan, pastikan untuk engkau lebih banyak
berkecimpung dengan firman Kristus. Apa harus ke gereja atau ke ibadah? Tidak. Firman Kristus bisa didapatkan di mana saja. Tidak harus ke gereja. Ya. Apalagi saat sekarang ini dengan banyaknya konten-konten yang ada di YouTube misalnya. Itu bisa memberikan pemahaman kepada kita. Tetapi kalau ada hal yang kita tidak mengerti, ada hal yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kita tanyakan ke otoritas rohani kita di dalam gereja, dalam penggembalaan misalnya. Kita di Petra Balikpapan ada Sunday service setiap hari Minggu dan ada daily devotion ya dari pelayanan gereja yang ada setiap Senin sampai Jumat. Cukup itu adalah suatu firman yang kita dengarkan, kita pelajari, kita hidupi. Ya. Jadi iman timbul karena kita sering mendengar firman, kita bersekutu dengan firman, belajar dengan firman. Pengalaman pastor sendiri sedapat mungkin setiap hari belajar firman secara teratur. Misalnya satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru, ya, secara berurutan untuk membangkitkan iman, ya. Belajar firman Tuhan. Belajar pengajaran firman Tuhan. Ya. Sehingga iman kita bertumbuh, iman kita muncul. Nah, dikatakan juga bahwa iman sedikit, sekecil biji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Nah, apalagi kalau iman lebih besar daripada biji sesawi. Ya. Jemaat Tuhan untuk memperhatikan hal ini. Bahwa sangat penting untuk kita hidup oleh iman di zaman-zaman sekarang ini. Tanda jemaat Tuhan tidak hidup oleh iman kalau banyak masalah. Banyak berkonflik dengan orang lain. Tidak merasa puas dengan hidup yang ada. Banyak mengeluh. Ya. Banyak cekcok dengan yang lain. Tandanya bahwa engkau masih minim iman. Karena jika engkau sudah beriman, tentu engkau mengandalkan Tuhan untuk mengerjakan segala perkara dalam hidupmu. Baik hidup pribadi, keluarga, masa depan, usaha pekerjaan, persoalan-persoalan hidup yang Tuhan akan kerjakan jika engkau mengandalkannya. Jika engkau hidup di dalam iman. Ya. Kita lihat Abraham sebagai bapa kita orang beriman. Kita lihat di Roma 4 ayat 16 sampai 18. Roma 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Seperti kita ya, keturunan Abraham secara rohani. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat ya. Kita tidak hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Tetapi kita hidup oleh iman. Bukan karena hukum Taurat. Ya. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut
yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi hidup oleh iman itu kita percaya sekalipun tidak melihat. Ya, berulang-ulang pastor sudah sampaikan tadi. Ya, percaya sekalipun tidak melihat. Nah, jemaat Tuhan kalau diliputi kekhawatiran, ketakutan, berarti tidak hidup di dalam iman. Kekhawatiran, ketakutan, banyak masalah dengan orang lain, banyak cekcok, tidak cocok dengan orang lain, itu tidak hidup oleh iman. Ya, kita lihat bagaimana Abraham. Bagaimana Abraham, dia berada di Ur Kasdim bersama dengan keluarga besarnya, sanak saudaranya. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia bahwa keluar dari situ, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan, jemaat Tuhan. Sebagai contoh, misalnya kita sudah mapan hidup di kota Balikpapan, ya, sudah mapan hidup, memiliki properti banyak, aset yang banyak, tiba-tiba Tuhan bilang, keluar dari Balikpapan, pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu. Apa? Saudara bisa melakukannya? Tetapi karena Abraham percaya, hidup oleh iman, dia melakukannya. Ya. Dia bisa bertindak melakukannya karena dia percaya. Ya. Kita lihat di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, sebelum diganti namanya menjadi Abraham, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bayangkan, sudah masa tua, sudah sepuh, 75 tahun, tidak muda lagi. Sudah ada istri, sudah ada sanak keluarga, sanak saudara. Tetapi Tuhan suruh untuk pergi ke suatu tempat yang tidak tahu, yang tidak jelas arahnya. Ya, kecuali kalau misalnya kita di Balikpapan disuruh Tuhan pergi ke Samarinda, ya sudah jelas. Tetapi ini tidak jelas. Ya, tidak jelas. Tetapi itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran karena Abraham percaya. Nah, itulah jemaat Tuhan. Apabila engkau percaya, engkau yakin oleh iman, sanggup mengerjakan semua hidupmu. Hidup pribadimu, rumah tanggamu, keuanganmu, masa depanmu, anak-anakmu. Ketika engkau percaya, itu namanya hidup oleh iman. Tetapi ketika engkau khawatir, banyak masalah, banyak cekcok dengan yang lain, banyak menggerutu, ya, banyak mencari masalah dengan yang lain, engkau tidak hidup oleh iman. Dan dikatakan tadi bahwa engkau tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman, orang tidak akan berkenan kepada Allah. Ya. Jadi jemaat Tuhan, untuk kita mencontoh Bapak Abraham, ya, sebagai Bapak kita, orang beriman, orang percaya. Abraham ini tidak hidup di dalam hukum Taurat.
Belum ada hukum Taurat pada waktu itu. Belum ada 10 hukum, belum ada perintah Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa mengikuti Tuhan? Padahal belum ada Alkitab lengkap, belum ada Alkitab, belum ada kitab Kejadian sampai Wahyu, belum ada. Belum ada hukum Taurat 10 hukum, belum ada tabernakel. Bagaimana? Tetapi toh dia bisa berkenan kepada Allah. Nah, itulah poin penting bagi kita. Untuk kita bisa berkenan kepada Allah sekalipun tidak ada hukum-hukum. Kalau kita hanya takut kepada Allah karena takut dihukum, ya itu sikap legalistik yang kita lakukan. Tidak berkenan kepada Allah hanya karena takut. Tetapi yang berkenan kepada Allah itu ya ketika kita hidup oleh iman. Seperti Abraham. Abraham melakukan perpuluhan. Sekalipun pada waktu itu belum ada peraturan mengenai perpuluhan karena belum ada hukum Taurat. Dari mana dia tahu bahwa harus memberikan perpuluhan? Tentu karena dia percaya, karena dia yakin. Ya. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan. Pertolongan Tuhan sejak dari Haran sampai ke tanah Kanaan, Tuhan sudah tolong. Nah, dia merasa bahwa hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Allah Yahweh, ya, yang seringkali menampakkan diri kepada Abraham, beberapa kali menampakkan diri, bahkan membuat perjanjian dengan dia, itu yang dia percayai. Padahal tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada kitabnya, tidak ada Alkitabnya waktu itu. Nah, bagaimana kita sekarang ini jemaat Tuhan? Kita sudah begitu enak, sudah begitu baik, ada firman Tuhan. Setiap hari datang kepada kita. Setiap minggu ada Sunday service. Mari untuk kita bisa hidup di dalam iman kepada Allah. Allah yang hidup, yang kita kenal melalui Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sungguh nyata jadi manusia. Ya, kita beriman kepada Dia. Puji Tuhan. Dan kita lihat lagi di Galatia 3 ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup oleh iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bukan dikatakan mereka yang hidup menurut hukum Taurat, yang mengikuti aturan-aturan Taurat. Tidak. Ya. Abraham ini sebagai bapak kita orang beriman, apakah tidak pernah berbuat dosa? Apakah tidak pernah berbuat dosa? Pernah. Tetapi karena dia hidup oleh iman, Tuhan memperhitungkan banyak kebenaran di dalam dia. Sekalipun tidak ada hukum, tidak ada Alkitab pada saat itu. Ya. Sekalipun sudah mendapatkan firman bahwa akan lahir keturunan dari Sarah, istrimu, tetapi karena kekhawatirannya juga dia, ketakutan, akhirnya mengambil Hagar, seorang budak dari Mesir. Tentu itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Apakah Tuhan marah? Tidak. Tetapi tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima. Karena yang disebut
anak perjanjian itu adalah Ishak. Sudah dijanjikan. Nah, apakah Abraham sungguh-sungguh benar, terus-menerus benar dalam hidupnya? Ya, salah sebagai contoh, dia mengambil Hagar. Tentu itu sikap yang salah. Sempat berbohong dengan Firaun di Mesir. Ya, Abimelek mengatakan bahwa Sarai itu adalah saudaranya, padahal adalah istrinya. Abraham juga setelah Sarai meninggal masih mengambil istri yang lain, yaitu Keturah. Ada keturunan juga di situ. Tetapi keturunan-keturunan itu bukan yang akan diperhitungkan Tuhan. Karena yang diperhitungkan Tuhan sebagai anak perjanjian hanya yang lahir daripada Ishak. Jadi itulah jemaat Tuhan. Kalau kita hidup oleh iman seperti Abraham, sekalipun mungkin kita sering jatuh bangun dalam dosa, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk tidak menyetujui dosa, untuk tidak tetap di dalam dosa, berbalik, bertobat, kembali ke jalan yang benar, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang kita akan terima dalam hidup ini. Biarlah kita hidup oleh iman, jemaat Tuhan, sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Percaya sekalipun kita tidak melihat, belum melihat apapun. Ya. Baik dalam hidup kita ini, kita belum melihat kenyataan, kita tetap percaya, yakin. Terlebih, tentu kita percaya kita akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Itu hanya karena iman. Kita percaya suatu saat kita semua sekeluarga bersama dengan seluruh jemaat akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ada Bapa kita Abraham, Ishak dan Yakub berada di sana semua. Kita akan dikumpulkan dari penjuru bumi untuk bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, itulah sedikit firman Tuhan pada Sunday Service kali ini untuk kita sungguh-sungguh hidup oleh iman. Jemaat Tuhan, sangat penting di akhir zaman menghadapi kesulitan hidup, kemiskinan, kekurangan yang seringkali, penyakit yang ada dalam hidup jemaat Tuhan. Tetapi biarlah hidupmu kokoh teguh hidup oleh iman. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Tuhan, Kaulah segala-galanya, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Hamba-Mu bersama jemaat-Mu yang ada di Petra Balikpapan, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semata-mata karena kasih karunia-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, menghadapi gelapnya dunia, banyaknya permasalahan hidup, biarlah kami kuat teguh dalam iman kepadamu. Kuatkan kami, iman timbul dari pendengaran kami, persekutuan kami dengan firman-Mu. Kewahyuan Engkau terus nyatakan dalam hidup kami melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, semua mulai dari next gen sampai dewasa. Tuhan memberkati dan melindungi kami dari bahaya maut, sakit penyakit COVID-19, virus-virus yang ada. Lindungi kami Tuhan dengan kesehatan yang prima untuk kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, baik yang bekerja di swasta, bekerja di mall, bekerja di lokasi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, next gen maupun dewasa, Tuhan memberkati semuanya. Engkau mengaruniakan berkat yang berlipat kali ganda untuk hidup, boleh beraktivitas, hidup berbahagia bersama dengan keluarga, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga seluruh jemaat-Mu, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang berbahagia, jemaat yang berbuah banyak, dan kami boleh diberkati untuk menjadi saluran berkat kembali. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Saluran berkat kepada sesama kami seiman terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, Tuhan, menjadi jawaban satu-satunya. Merindukan keturunan, merindukan pekerjaan, terobosan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, mencari pekerjaan baru, dan dalam pekerjaan yang sudah ada, promosi datangnya daripada-Mu. Tuhan nyatakan Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh berbahagia memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Petra Balikpapan, dalam pelayanan gereja, pelayanan pastoral, penjangkauan jiwa, dan Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Melawat kota Balikpapan dan sekitarnya, banyak jiwa-jiwa yang dilawat, datang kepadamu. Melalui pelayanan Petra Balikpapan, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Engkau terus
Bertambahkan jiwa-jiwa untuk kami menjangkau dan memuridkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua, urapi, nyatakan visi-Mu bagi kami. Visi untuk kami melayani Tuhan dan melayani seluruh jemaat-Mu. Demikian pun proyek-proyek rohani yang kami kerjakan. Hope Sepinggan, Tuhan tolong. Tuhan sediakan apa yang kami perlukan. Membutuhkan material, dana, daya, Tuhan nyatakan semuanya Bapa. Untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Di situ ada ruangan untuk cell group, ada studio untuk live streaming, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dapat dijangkau bagi kerajaan surga. Pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija di Makassar, bersama keluarga dan jemaat-Mu di Makassar. Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang. Mengurapi mereka, memakai, mengaruniakan kesehatan, perpanjangan umur, pengurapan dari surga. Banyak jiwa-jiwa dijangkau dalam pelayanan kami kepadamu. Nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Kami semakin kecil, Engkau yang semakin dimuliakan, dibesarkan Bapa. Dan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajaran Engkau karuniakan hikmat, marifat dari surga untuk dapat memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dilawat Tuhan. Engkau karuniakan Kantipmas yang baik, bahkan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, dilawat, ada blessing di bangsa kami. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di bangsa ini. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami Bapa. Banyak cacat celah kami, tetapi kami percaya kuasa darah-Mu sudah menyucikan kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai Engkau melalui Putra dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita berbahagia, kita diberkati, kita menikmati kasih karunia dan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup pribadi bersama keluarga, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan sampai jumpa di online streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.